Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kebiasaan Berbahasa. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah perkembangan teknologi saat ini telah memberikan andil besar bagi terjadinya perubahan bahasa. Bagaimana tidak, fenomena di lapangan memberikan bukti bahwa makin maraknya pengguna media sosial di kalangan masyarakat yang mulai mengenal media sosial semacam Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Tersedianya banyak kemudahan di dalam media sosial, terutama kemudahan dalam berkomunikasi. Fenomena ini wajar mengingat pengguna media sosial heterogen memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan pendidikan yang beragam. Tersedianya berbagai kemudahan di dalam media sosial di kalangan di dunia berakibat pada meningkatnya jumlah pengunjung media sosial pada setiap harinya. Tidak adanya batasan sosial dan budaya semakin mempersubur perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa lebih banyak terjadi pada remaja karena sebagian besar pengguna media sosial adalah remaja. Contoh konkret yang menyatakan bahwa media sosial telah mengakibatkan terjadinya perubahan bahasa karena munculnya bahasa alay di kalangan remaja masa kini. Itu terjadi semenjak maraknya pengguna media sosial sebagai sarana berkomunikasi mereka. Selanjutnya pembahasan pertama, perkembangan media sosial. Di era sekarang ini, banyak orang-orang yang melakukan komunikasi atau interaksi melalui media sosial. Secara umum, media sosial disebut memiliki fungsi hiburan, pendidikan, dan informatif. Dennis M. Sheffield menyatakan bahwa media sosial sebagian besar memiliki sifat-sifat negatif image. Banyak orang yang mulai mengenal media sosial dan sebagian besar menggunakannya sebagai alat komunikasi. Mulai dari anak kecil, remaja, sehingga orang tua pun menggunakan media sosial. Dulu, pengguna media sosial identik dengan anak muda, namun sekarang sudah tidak lagi, melainkan orang tua pun juga ikut menggunakannya. Bahkan anak di bawah umur juga sudah mulai menggunakan media sosial. Bisa dibilang, pengguna media sosial saat ini semakin meningkat dibandingkan zaman dulu. Dengan berkembangnya media sosial saat ini, juga mempengaruhi berkembangnya saluran internet, karena tanpa adanya internet masyarakat tidak dapat mengakses media sosial apapun. Media sosial mempunyai dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kita dapat menerima informasi atau berita dari manapun dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Sedangkan dampak negatifnya, jika kita menyalahgunakan media sosial, maka kita akan menimbulkan pertengkaran dan perpecahan antar individu, bahkan dapat dijerat ke jalur hukum yang berlaku sekarang. Jadi menurut saya, pengguna media sosial itu harus dengan baik dan benar digunakan sebagai alat komunikasi dan tempat untuk menyampaikan informasi atau pesan. Tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan melanggar hukum. Pembahasan yang kedua, karakteristik bahasa remaja. Bahasa remaja mengalami perkembangan karena pengaruh lingkungannya, contohnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, teman, dan lingkungan sekolah. Dalam lingkungan yang berbeda akan menjadikan bahasa yang mereka miliki juga berbeda. Hal ini terbukti dari penggunaan kosakata dan bahasa yang mereka terapkan. Mereka lebih sering menggunakan bahasa yang bisa diterima di lingkungannya. Menurut Jean Piaget, karakteristik perkembangan bahasa remaja sesungguhnya didukung oleh perkembangan kognitif yang telah mencapai tahap operasional formal. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, remaja mulai mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikir formal atau berpikir ilmiah secara baik pada setiap situasi. Selanjutnya, pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi bersifat efektif, mutlak, dan diperlukan setiap bangsa. Dalam perkembangan bahasa telah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media sosial memiliki peranan penting di dalamnya. Bahasa remaja atau bahasa gaul adalah salah satu bentuk bahasa yang telah dipengaruhi oleh perkembangan tersebut.
Remaja merupakan salah satu subjek yang menggunakan variasi bahasa. Menggunakan bahasa remaja bertujuan agar apa yang disampaikan singkat, jelas, dan agar sedikit keren. Bahasa juga sebagai sarana ekspresi diri, bersosialisasi, adaptasi, dan serta berkomunikasi dengan manusia lainnya dalam lingkup sosial. Keberadaan bahasa Indonesia semakin tersisi dengan munculnya bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa yang sering digunakan oleh para pengguna media sosial pada umumnya untuk berinteraksi dengan anggota kelompoknya dan hanya dapat dipahami oleh kelompoknya atau orang yang memahami bahasa gaul. Begitu pula dengan penggunaan bahasa gaul juga terpengaruh dengan bahasa daerah maupun bahasa internasional. Kesalahan dalam penerapan bahasa oleh masyarakat itu disebabkan karena bahasa tersebut dicampur-campur sehingga terdengar sedikit aneh di telinga. Itu semua tidak hanya dipakai oleh remaja saja. Saat ini, orang tua pun juga menggunakan bahasa gaul ini karena pengaruh lingkungan dan juga karena pergantian zaman yang mengharuskan masyarakat untuk memahami banyak bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal. Terakhir, kesimpulan. Dapat kita simpulkan, kecanggihan teknologi telah memberikan andil besar dalam menghantarkan bahasa Indonesia mengalami perubahan titik masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Sudah mengalami banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kondisi ini terjadi setelah remaja memiliki budaya berkomunikasi dalam media sosial. Menurut anggapan mereka, perubahan bahasa tersebut adalah salah satu bentuk kreativitas berbahasa. Jika mereka tidak menggunakannya, maka akan dinilai tidak gaul. Salah satunya dari penyimpangan tersebut adalah digunakannya bahasa gaul di media sosial. Bahasa ini baik secara langsung maupun tidak langsung berhasil mengubah masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh para remaja maupun orang dewasa yang menggunakan bahasa gaul di media sosial. Oleh karena itu, perubahan menuju ke arah yang negatif harus segera diantisipasi dengan merevitalisasi kembali pendidikan, terutama yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, berbagai kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi seharusnya bisa dimanfaatkan dalam upaya mempertahankan bahasa Indonesia. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, saya pribadi memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.